baik iman, baik kasih kita, dan pengharapan kita. Baik teman-teman, sebelum kita mendengarkan materi kita saat sore hari ini, saya akan membacakan dulu kurikulum vitae dari narasumber kita yang sudah ada di tengah-tengah kita. Satu, yaitu identitas, nama Rena Nitias Widiaka, MPSI Psikolog. Tempat dan tanggal lahir Samarinda 5 Agustus 1984. Alamat Jalan Perum Batu Penggal, Blok A nomor 11, Samarinda. Kemudian riwayat pendidikan tinggi, diploma Sekolah Tinggi Tawangmangu, S1 Psikolog Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, S2 Magister Profesi Psikolog Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, S3 Doktoral Teologia Sekolah Tinggi Teologia Bethel Samarinda. Jabatan Asesor SDM Aparatur Negara, Asesor dan Psikolog. Kemudian jabatan Psikolog Dosen Tetap, Konselor. Riwayat pelayanan dan jenis pelayanan. Pelayanan sekolah minggu, pembicara untuk pemuda remaja, pembicara untuk pemuda remaja di gereja GPMI, GBI, Kelir, HKBP, dan lain-lain. Kemudian pelayanan sekolah minggu, GBI Kelir sampai Samarinda sampai sekarang. Konselor dan trainer program pendampingin konselor tahun 2018 sampai sekarang di GBI Kelir Samarinda dan Yayasan Air Hidup Samarinda. Demikian kurikulum vitae dari pemateri kita saat sore hari ini. Jikalau ada hal yang terlewatkan oleh saya, Ibu narasumber, nanti boleh disampaikan. Dan kepada teman-teman, bila ingin lebih mengenal lagi narasumber kita saat sore hari ini, Anda bisa kontak langsung dengan Ibu pemateri kita saat sore hari ini. Puji Tuhan, kita akan langsung masuk dalam materi kita, tips hubungan orang tua dengan anak oleh Ibu Rena Nitias Widya. Kepada Ibu narasumber kita, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Agustin. Apakah suara saya cukup terdengar dengan baik di sana? Ya. Apakah menggema Ibu dari sana suaranya? Agak sedikit menggema. Oh iya, ini suaranya sebentar ya. Kalau saya begini, tambah menggema atau tidak? Yang teman-teman yang lain coba acungkan jempol kalau umpamanya menggema suara Ibu narasumber kita saat sore ini. Bagus ya. Mungkin di bagian tertentu bagus Ibu. Tapi cukup jelas suara Ibu. Cukup jelas ya. Ya. Kalau begini, tes. Karena saya ada di ruangan yang memang agak besar dan ya, kayaknya pengaruh itu, tapi ya, tidak macet Bu, bagus saja, bisa terdengar. Ya. Baik, selamat sore semua Bapak dan Ibu yang saya kasihi. Bertemu kembali ya kita di dalam seminar di Yayasan Air Hidup Ministry. Tema yang diberikan kepada saya adalah untuk memberikan tips hubungan harmonis orang tua dan anak. Jadi ini memang menjadi masalah buat kita semua ya. Mungkin beberapa di sini ada yang sudah menjadi orang tua atau mungkin statusnya adalah anak ya. Baik, izin saya untuk men-share screen terlebih dahulu. Ya, apakah sudah terlihat? Oke, baik. Ya, tadi saya sebutkan di awal, mungkin di sini ada yang status adalah orang tua, tapi mungkin juga ada status adalah anak. Tapi ya mohon maaf ya kalau materi saya ini nanti akan lebih banyak berfokus kepada orang tua, gitu, sebagai orang tua. Dan mungkin bagi anak yang di sini mungkin ada yang pemuda, atau ada yang mungkin sedang menuju ke arah pernikahan dan akan menjadi sebagai orang tua, mungkin ini nanti akan menjadi bekal yang baik buat
kita semua. Ya, ada beberapa tips yang nanti akan saya berikan di sini. Jadi ada 5 tips ya. Saya mungkin nanti tidak banyak yang akan saya sampaikan. Kita akan lebih banyak berdiskusi ya, tanya jawab seperti itu. Oke. Anak-anak itu variasi ya perkembangannya. Ada yang bayi, ada yang kanak-kanak awal, ada yang kanak-kanak akhir, ada yang remaja, ada yang pemuda. Nah, itu tugas perkembangannya berbeda-beda, Bapak dan Ibu ya, teman-teman semua. Tugas perkembangannya beda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan untuk anak-anak yang usia 3 tahun dengan anak-anak yang remaja, atau kita menyamakan bahwa anak-anak itu sama seperti orang dewasa, sehingga kita berbicara, menganggap, menilai anak-anak itu sama seperti orang dewasa. Nah, ini nanti akan sulit seperti itu. Tidak sama karena tugas perkembangannya pun berbeda-beda. Maka agar terjalin hubungan yang harmonis ya antara orang tua dan anak, yang pertama kali kita harus ketahui adalah kita harus tahu dulu tentang tugas perkembangan anak. Mungkin lebih tepatnya tugas perkembangan manusia pada umumnya seperti itu ya. Ini saya beberapa kali sampaikan. Kalau dimulai dari bawah itu ada yang namanya membangun kepercayaan, ya, membangun kepercayaan diri, membangun inisiatif, dan seterusnya. Sampai pada tahap akhir, integrity versus despair, ini adalah pada di tahap di usia lansia, seperti itu. Trust mistrust ini ada di usia 0 sampai 18 bulan. Sedangkan untuk integrity versus despair itu nanti ada di usia di atas sekitar 60 atau 70 tahun ke atas. Jadi usia lansia. Jadi mereka punya tugas perkembangan yang berbeda-beda. Tahap perkembangan psikososial yang berbeda-beda. Nah, saya mengambil yang dari yang kecil dulu. Nah, dari kecil itu ada yang namanya anak baru lahir sampai dengan 1 tahun. Di sini anak-anak mengembangkan rasa percaya kepada lingkungannya. Caregiver di sini berperan penting. Caregiver ini siapa? Caregiver ini adalah ibu atau pengasuh. Jadi bisa bapak, bisa tante, bisa babysitter, ya, bisa tetangga, ya. Caregiver ini adalah orang terdekat yang pengasuh yang memberikan pengasuhan, perhatian kepada anak seperti itu. Kalau misalnya orang tuanya hanya ada sehari hanya beberapa jam, terus kemudian dia banyak dengan babysitternya, maka babysitternya memiliki pengaruh yang sangat banyak dan sangat penting bagi si anak. Nah, dari caregiver, baik itu orang tua, babysitter, atau oma, opa, kakek, nenek, tante, om yang memelihara dan yang mengasuh anak ini, disitulah fondasi awal di mana anak mengembangkan rasa percaya diri terhadap lingkungannya. Jadi, apakah dia bisa mempercayai lingkungannya dengan baik atau tidak? Nah, anak-anak hanya bisa di masa ini, anak-anak hanya bisa menangis, ya. Anak-anak hanya berespon dengan senyum, dengan ketawa, dengan menangis, ya. Dia tidak bisa berbicara, sehingga kita tidak bisa memarahi mungkin ya, atau menuntut seperti kok kamu nggak paham sih, mama nih lagi capek, kamu sudah terdiam gitu. Padahal anaknya masih umur 1 tahun. Nah, ini susah gitu. Sementara dia sendiri masih mengembangkan rasa percaya kepada lingkungannya. Bayi juga sering merasa takut ya pada lingkungannya. Maka kalau biasanya di usia-usia 1 tahun, 1,5 tahun, kalau anak bayi atau anak kecil itu kemudian diambil oleh orang lain yang tidak dia kenal, pasti menangis seperti itu. Nah, dia merasa cemas. Nah, itulah mengapa anak-anak kecil gitu ya, antara 0 sampai 1 tahun, bahkan sampai dengan umur 18 bulan atau 1,5 tahun, itu anak-anak masih merasa cemas jika berada di lingkungan yang tidak dia kenal.
Nah, berbeda dengan anak-anak yang merasa aman, anak-anak yang kebutuhannya terpenuhi secara emosional, dia bahagia, dia makan terpenuhi, kasih sayang terpenuhi, seperti itu, maka dia menjadi anak yang percaya terhadap lingkungannya. Nah, anak-anak yang percaya terhadap lingkungannya akan tumbuh menjadi anak yang otonomi. Dia merasa percaya diri terhadap dirinya sendiri. Nah, pada fase antara usia 1 sampai dengan 3 tahun, di sini anak akan di fase ini akan menentukan rasa percaya diri saat beranjak dewasa. Jadi kalau misalnya nih ya, ada anak-anak di usia TK atau di SD merasa tidak percaya diri kalau ngomong pelan dengan gurunya, malu dengan temannya, padahal sebenarnya mungkin di rumah dia baik-baik saja gitu. Oh, kalau di rumah dia teriak-teriak Bu, kalau di rumah itu dia happy, dia bermain bebas. Tapi kalau di luar rumah dia pelan suaranya. Nah, ini mungkin ada masalah dengan percayaan dirinya. Nah, kita harus cek bagaimana cara dia kemandiriannya di rumah, sudah tuntas apa belum, seperti itu. Nah, kita harus memberikan kesempatan kepada dia untuk mengembangkan otonomi dari dirinya. Biasanya aktivitas utama yang dilakukan adalah kemampuan bicara, berjalan, menonjolkan ego, yang menunjukkan keinginannya dia, menunjukkan keegoannya, menunjukkan kemauannya. Biasanya anak-anak seperti ini sudah mulai menunjukkan kemauannya ya. Namun di fase ini juga mereka harus belajar untuk menunda kesenangan. Jadi mereka mulai belajar untuk ada kalanya tidak boleh dan boleh, seperti itu. Nah, ini boleh sudah bisa mulai dikembangkan di sini. Nah, ini ya Bapak dan Ibu. Kalau di usia 1 tahun kita nggak bisa bilang marah-marah terus suruh kita anak baik terus kita suruh dia diem, itu ya susah gitu kan, belum saatnya dan dia memang belum bisa untuk itu. Nah, tapi kalau bisa 1 tahun sampai 3 tahun kita sudah mulai bisa mengajarkan kepada mereka untuk menunda kesenangannya. Kalau memang belum saatnya untuk membeli mainan, ya tidak dulu untuk membeli mainan. Kalau saatnya untuk tidak membeli es krim, ya tidak usah dulu membeli es krim. Jadi bukan berarti di masa-masa ini semua harus diberikan. Nah, itu juga tidak tepat. Jadi pada masa-masa ini mereka harus belajar untuk ada fase boleh dan tidak boleh. Nah, ini kita harus tahu tahap-tahap perkembangannya sehingga ketika kita berkomunikasi dengan anak, ketika kita menjalin hubungan dengan mereka, kita sudah tahu, oh ini pas gitu ya. Fasenya saatnya yang pas, seperti itu. Nah, di sini juga anak mulai menyatakan kemandirian. Jika terlalu banyak dibatasi, jika terlalu banyak dilarang, dihukum dengan keras, mereka menjadi ragu-ragu dan malu. Oke. Di tahap berikutnya, di tahap ketiga sampai dengan tahap kelima, saat memasuki prasekolah, di sini ya, biasanya anak-anak PAUD dan TK, mereka diharapkan mampu bertanggung jawab terhadap tubuh, perilaku, mainan, dan hewan peliharaan. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman, calon orang tua di sini, di usia ini kita sudah boleh untuk misalnya tanda kutip itu ya, mendisiplinkan seperti itu untuk mereka supaya merapikan mainannya, mendisiplinkan supaya mereka untuk tidak berantakan, atau saatnya mereka harus bersihkan diri, seperti itu ya. Dia harus mulai bertanggung jawab terhadap tubuhnya, tangannya kotor, ayo belajar cuci tangan, ayo mandi. Nah, mereka saatnya untuk mereka belajar untuk itu. Bahkan untuk toilet training pun sudah harus selesai di masa ini ya. Nah, seperti itu. Menjaga perilaku, menjaga mainan, menjaga hewan peliharaan, belajar sopan santun itu di saat ini sudah bisa, ya. Harusnya di sini mulai diajarkan. Jadi kadang-kadang ada orang tua yang misalnya nih ya, ada anak-anak yang lompat-lompat di depan orang tua, di depan orang tua yang lain, terus orang tua yang lain, oh nggak apa-apa gitu. Ya sebenarnya tidak tepat juga ya. Jadi kalau ada anak-anak meskipun di tempat ibadah, mungkin kita sungkan ya kadang-kadang memarahi atau menegur anak orang lain, sehingga kita mengatakan, oh nggak apa-apa kok Bu, nggak apa-apa, biar aja anaknya main-main, biar aja anaknya begitu. Nah, sebenarnya tidak tepat. Malah seharusnya di usia-usia ini kita perlu mengajarkan kepada mereka untuk yuk jangan lari-lari ya kalau saat ibadah. Nah, perlu kita sampaikan dengan baik dengan anak-anak
anak kita maupun dengan anak-anak yang ada di sekitar kita. Nah, ini sudah bisa mulai diajarkan. Ya, oke, baik. Perasaan bersalah dapat muncul apabila anak dianggap tidak bertanggung jawab. Nah, ini kadang-kadang juga ada statement-statement dari orang tua yang mengatakan, oh memang kamu itu tidak bisa dikasih mainan, pasti berantakan, pasti rusak mainannya. Atau ada statement-statement, oh memang dia ini tidak bisa tahu bermain, oh ini, nah ada statement-statement negatif yang diberikan kepada anak, ini sangat berpengaruh sekali, sehingga anak akan menjadi cemas, anak akan merasa bersalah. Di masa ini anak sudah bisa merasakan itu. Ingat, ini adalah di masa prasekolah. Jadi kalau kita ingat-ingat itu, anak-anak usia PAUD ini sudah bisa diberikan tanggung jawab. Tetapi kalau kita langsung memberikan judgement bahwa mereka itu tidak bisa bertanggung jawab, maka mereka akan cemas, mereka juga akan berontak, mereka bisa menjadi marah juga. Usia 6 tahun sampai dengan pubertas, berarti ini awal-awal remaja ya. Di sini mereka terlibat dalam kontak dengan pengalaman baru yang kaya. Mereka harus mengeluarkan energi mereka harus memperkaya diri mereka dengan pengetahuan, dengan keterampilan intelektual, bermain sambil belajar dengan teman-temannya, mempelajari hal yang baru, menambah pengalaman yang baru, seperti itu. Nah, kalau seandainya di tahap-tahap tadi sebelumnya mereka tumbuh menjadi anak yang tidak percaya diri, anak yang cemas, anak yang takut untuk berbuat apapun, maka di masa ini nanti mereka bisa menjadi orang yang inferiority. Ya, mereka menjadi rasa rendah diri, mereka merasa tidak kompeten dan tidak produktif. Tapi seandainya mereka tadi tumbuh dengan anak-anak yang mandiri, anak-anak yang merasakan kebebasan untuk melakukan sesuatu, ya, kebebasan bersyarat, ya, artinya mereka ada batasan yang boleh dan tidak boleh. Jadi mereka merasa aman, mereka merasa bebas, tidak ada intimidasi, tidak ada ancaman, maka mereka menjadi anak-anak yang semangat dan produktif, seperti itu. Maka di sini dikatakan industri dan inferiority. Ya, mereka akan menjadi anak-anak yang produktif, seperti itu. Mereka akan mempelajari banyak hal. Nah, pada saat-saat di masa-masa ini kita harus bersikap seperti teman dengan mereka, ya. Di usia 6 tahun sampai dengan usia pubertas, kita harus menjadi seorang teman bagi mereka. Karena apa? Karena di saat inilah mereka belajar untuk pengalaman dan pengetahuan yang baru, sehingga kita harus mengajari, kita juga harus memberikan pengetahuan, jangan malah diolok-olok, masa kamu gitu aja nggak tahu, memang dia ini memang nggak tahu apa-apa. Nah, itu kan kebalikan ya, di saat-saatnya anak-anak sedang belajar, tapi anak-anak diintimidasi atau diberikan statement judgement yang negatif, maka anak-anak akan menjadi rendah diri. Ya, begitu juga untuk masa remaja dan juga masa dewasa awal. Di sini masa remaja mereka akan belajar untuk mengembangkan romantisme. Mereka akan belajar untuk mencari orang yang sudah mulai mengembangkan rasa suka terhadap lawan jenis, seperti itu. Nah, ini memang terjadi secara alami seperti itu. Kita tidak bisa melarang anak-anak di usia masa remaja ya untuk kamu tidak boleh suka sama orang. Nah, itu secara alami terjadi. Bagaimana dia mulai menyukai seseorang, mulai menyukai lawan jenisnya, mulai ada idola-idola baru yang dia suka, seperti itu. Entah kalau sekarang anak-anak muda banyak yang mungkin tergila-gila dengan K-pop, dengan idol-idol, ya itu mungkin secara alami terjadi. Nah, namun kita sebagai orang tua perlu membantu anak-anak kita untuk mengenal idola-idola mereka atau mengenal lawan jenis mereka. Artinya begini, sampai sejauh mana mereka bisa mengembangkan perasaan ini, ya. Kita perlu mengajarkan kepada mereka orang-orang mana yang misalnya begini, misalnya anak kita adalah anak yang
anak laki-laki, maka kita perlu mengajarkan bahwa mereka harus menjaga anak-anak perempuan seperti itu. Mereka harus menjaga teman-teman mereka yang perempuan. Mereka harus tahu bagaimana perempuan yang baik dan yang sopan itu seperti apa. Teman perempuan yang bisa dijadikan sebagai teman hidup itu yang seperti apa. Ini kan adanya sampai dengan usia 20 tahun ya, berarti usia 20 tahun itu sudah mulai mengembangkan konsep-konsep seperti itu. Atau seperti anak kita adalah perempuan, maka kita perlu memberikan tahu bahwa hati-hati dengan laki-laki. Laki-laki seperti apa? Laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang seperti apa yang kamu bisa idolakan. Nah, itu perlu kita kasih masukan seperti itu. Nah, ini kita sudah seperti teman dengan mereka. Tidak bisa lagi kita seperti kita menggunakan otoritas sebagai orang tua. Ada kalanya kita menggunakan otoritas sebagai orang tua ketika ada hal-hal yang sudah masuk di ranah yang berbahaya ya. Ranah yang berbahaya sehingga kita sudah tidak bisa lagi tolerir dengan mereka, sehingga kita sudah harus menggunakan otoritas sebagai orang tua. Nah, kemudian di masa dewasa, ini masa 20 tahun ini mereka sudah menghadapi tugas perkembangan yang berkaitan dengan relasi akrab dengan orang lain gitu ya. Bahkan di sini mereka juga sudah mulai ada usia-usia pernikahan di sini ya, udah menjalin keakraban yang lebih intim gitu ya dengan lawan jenis. Berikutnya juga di dalam usia-usia 20 tahun sampai 30 tahun ini mereka akan mengembangkan persahabatan-persahabatan yang sehat dan akrab. Karena apa? Karena di usia-usia ini juga mereka akan menjadi orang-orang yang produktif ya di dalam pekerjaan mereka. Seandainya mereka adalah anak-anak yang sehat, maka mereka akan mudah untuk membangun keakraban dengan lingkungan sosialnya. Kita tidak perlu lagi mendorong anak-anak remaja maupun anak-anak pemuda kita untuk ayo kamu gabung dalam persekutuan, ayo kamu sana lo berani seperti itu. Nah, membangun keberanian itu nggak lagi di sini sebenarnya, membangun keberanian itu di fase yang tadi sebelumnya. Tetapi kalau misalnya dia tumbuh dengan tadi kepercayaan diri yang rendah, maka memang harus dibangun di sini. Tapi kalau memang tadi sudah tumbuh dengan kepercayaan diri yang sehat seperti itu ya, maka di sini nanti dia akan lebih mudah untuk membangun keakraban dengan orang lain, membangun identitas yang positif pada dirinya sendiri seperti itu ya. Tidak mudah untuk digoyahkan, tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain. Dia tahu apa yang dia suka, dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia tahu mana yang benar dan mana yang salah seperti itu. Dan pastinya dengan bimbingan dari orang tua. Nah, inilah kita sebagai orang tua, kalau kita ingin membangun hubungan yang harmonis dengan anak, kita perlu tahu tuh tahap-tahap perkembangan anak. Jangan sampai kita terlalu keras pada anak, padahal mereka tidak bisa lagi dikerasi. Contohnya dengan anak-anak remaja, mereka punya pemikiran-pemikiran sendiri yang sudah berbeda, mereka punya pendapat-pendapat yang berbeda, ya seperti itu. Kita perlu tahu tugas-tugas perkembangan anak ini terlebih dahulu. Nah, yang kedua adalah ketika kita sedang berbicara, sedang berkomunikasi dengan anak-anak kita, kenali dulu emosi diri kita sendiri. Ya, ada kalanya ketika kita sedang lelah, ketika kita sedang jenuh, sedang capek gitu ya, banyak pekerjaan gitu ya. Nah, kita menjadi emosi, maka emosi negatif kita menumpuk seperti itu. Saya katakan emosi negatif ya, karena emosi itu ada dua, ada emosi negatif, ada emosi positif seperti itu. Nah, saya misalnya contoh ya, emosi marah. Marah itu ada kalanya itu menjadi negatif, ada kalanya itu menjadi positif. Ketika marah itu adalah marah yang maksudnya marah yang dalam konteks di mana dia memperbaiki, ya, marah yang merekonstruksi ya, marah yang memperbaiki, marah yang positif itu artinya kan mereka bisa menerima. Tetapi kalau kita marah-marah sampai dengan kita hilang kendali, itu malah menjadi marah yang agresif, malah menjadi marah yang negatif. Itu contohnya tadi maksud saya emosi marah dan emosi positif. Nah, ketika kita penuh dengan emosi yang negatif seperti itu ya, kita menjadi capek, kita menjadi marah-marah. Nah,
ada kalanya kita perlu menenangkan diri kita sendiri sebelum kita marah kepada anak-anak kita, misalnya seperti itu, atau kepada orang lain. Kita perlu menenangkan kita sendiri. Kita perlu belajar untuk mengontrol emosi. Rasanya di Air Hidup Ministry saya juga sudah pernah memberikan materi tentang manajemen stres, mengelola emosi, sudah pernah juga ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu di sini pernah bersama-sama dengan kami dalam materi pengelolaan emosi. Nah, dalam pengelolaan emosi itu kita masih ada dalam batas-batas yang rasional seperti itu. Mungkin kita sering kali melihat ada berita-berita yang dimana orang tua menganiaya anak atau guru menganiaya anaknya. Yang contoh satu kasus ya yang baru-baru terjadi ya, kasus yang terjadi di NTT, di Alor. Nanti Bapak dan Ibu boleh lihat, cari beritanya. Seorang guru menganiaya seorang muridnya sampai dengan meninggal. Hanya gara-gara yang pertama adalah, jadi sudah 3 kali kekerasan fisik. Yang pertama itu, nanti boleh dikoreksi ya, nanti yang pertama itu salah satunya adalah tidak membawa buku bahasa Inggris, terus kemudian tidak mampu memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris, terus kemudian saya lupa yang ketiga kalinya apa, sehingga dengan emosi yang sangat marah, guru akhirnya memberikan pukulan, memberikan tendangan kepada murid sehingga terjadi trauma-trauma fisik dan mengakibatkan kematian bagi anak. Nah, ini adalah emosi yang tidak bisa dikontrol. Sebenarnya kalau kita mau belajar untuk mengelola emosi kita bisa tahu kapan kita masih bisa berpikir dengan rasional, kita bisa menyadari itu terjadi ya ketika kita sudah tiba-tiba sampai di kepala, sampai di ubun-ubun, makanya ada istilahnya marah sampai di ubun-ubun gitu ya, marah. Nah itu cobalah untuk kita mengambil waktu, menarik nafas, melihat situasi seperti itu. Jangan ketika kita sedang emosi, marah-marah, tapi kita kemudian langsung kita kembangkan emosi marah kita. Nah, itu nanti bisa meledak ya. Nah, dalam kondisi yang marah, dalam kondisi yang jengkel, dalam emosi yang mungkin sedih gitu, akan sulit ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Pasti nanti akan menjadi emosi yang negatif juga. Contoh, kita lagi marah-marah, kita marah kepada anak kita bentak-bentak, kita bentak anak kita, maka nanti anak kita bisa juga bentak kepada kita, marah-marah juga kepada kita. Apa sih mama ini marah-marah? Oh, nggak ada kan marah-marah ya. Nah, tapi kalau misalnya kita dengan emosi yang tenang, ayo bereskan ya, ini mama lagi capek, mama marah loh kalau nanti kamu tidak beresin mainanmu. Atau misalnya, ayo, hanya 1 kali, 2 kali saja nih mama panggil ya, jangan lagi bikin mama 3 kali, ini mas sudah marah loh ya. Jadi kita cukup dengan emosi yang terkendali, ya, kenali emosi kita. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita marah karena nanti malah dampaknya negatif, tidak menyelesaikan masalah, malah akan menimbulkan masalah baru. Anak-anak menjadi trauma dengan kita, hubungan kita dengan anak-anak menjadi renggang. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah berikan alasan bagi anak-anak. Nah, kadang-kadang ya di dalam komunikasi kita juga dengan anak-anak, seringkali kita sering mengatakan, nggak boleh, kamu nggak boleh kayak begitu, ayo jangan. Kita seringkali mengatakan tidak boleh, jangan, kamu harus begini, kamu harus begitu, seperti itu ya. Namun, saya menyarankan kepada Bapak dan Ibu, ayo mulai berikan alasan kepada anak mengapa mereka tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Contoh misalnya ketika anak-anak bermain air, menumpahkan air, membuang-buang air, atau misalnya mereka mau lompat-lompat dari meja, lompat-lompat dari kursi, atau ketika mereka lari sana lari sini seperti itu, atau ketika mereka tidak mengerjakan tugasnya. Mari kita mulai dari sekarang menjelaskan kepada anak mengapa mereka
tidak boleh melakukan itu atau mengapa mereka harus melakukan sesuatu. Nah, seperti contohnya ini jangan misalnya seperti ini ya. Kalau misalnya kita marahin anak-anak, oh tidak, no, 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 no. Kita hanya bilangnya no, no, no saja, tidak saja ya, kadang-kadang gitu ya, kita lupa untuk menjelaskan. Nah, kalau misalnya kita bilang mereka misalnya mereka mau numpahin air seperti itu ya, anak usia 3 tahun kan biasanya suka bereksplorasi dengan lingkungan ya, kita ajarin, oh jangan, kalau kamu tumpah nih basah loh, coba lihat nih, kita tumpah basah ya, nah kalau basah licin ya, nah jangan ditumpahkan airnya, yuk airnya disimpan. Nah, kita bisa menjelaskan seperti itu kepada anak-anak ya, sehingga mereka tahu ketika ini ditumpahkan, airnya tumpah, lantainya licin, nanti basah dan itu menjadi licin, nanti kamu bisa jatuh. Nah, ini pelan-pelan, mungkin tidak satu kali kita bisa menjelaskan itu berulang-ulang kali. Ya memang capek ya Bu ya, kita harus menjelaskan berkali-kali, ya memang harus seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Ketika kita mau mendidik anak, mengasuh anak, kita harus melakukannya berulang-ulang sekali. Bahkan di firman Tuhan pun dikatakan ya, kita harus mengajarkan berulang-ulang kali kepada anak-anak kita supaya mereka ingat seperti itu. Dan kita juga tidak bosan-bosannya untuk memberitahukan kepada mereka. Dan ada kalanya juga ketika kita memberitahukan mereka seperti itu, tadi lagi kita tidak boleh dengan kondisi yang emosi. Karena kalau dalam kondisi yang marah-marah, kita marah-marah, oh kamu jangan buang-buang itu, nanti kamu gimana sih, itu mahal, itu listriknya bayarnya mahal, dan seterusnya, itu nanti pecah, itu barangnya mahal, dan seterusnya. Itu tidak akan masuk dalam otak anak, seperti itu. Kita harus menjelaskan kepada anak dengan cara yang mereka bisa pahami. Nah, ini yang keempat. Ya, yang keempat adalah gunakan gaya bahasa yang dapat dipahami sesuai dengan usianya. Tadi kita kan sudah belajar tentang perkembangan psikososialnya ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada tahapan itu, psikososialnya. Nah, kalau sekarang yang tips keempat, saya ingin menjelaskan tentang kognitifnya. Ya, nah Bapak dan Ibu, pada usia 8-24, selama periode ini, bayi mengembangkan tentang ya dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik. Jadi mereka tuh belajar itu dengan melihat, mendengar, menggapai dan menyentuh. Oke, saya. Kemudian sedangkan di usia 2-7 tahun, mereka mulai belajar dengan simbolik ya. Tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya mereka belum bisa menggunakan logika, mereka belum bisa menggunakan menggabungkan ide-ide. Jadi mereka tuh bingung hubungan antara saya main air dengan listrik mahal. Itu mereka tidak bisa membayangkan seperti itu. Jadi meskipun kita mau cerewet, mau keluar-keluar, ini mahal, ini harganya, ini dari, atau misalnya make up kita misalnya diberantakin seperti itu ya, itu mereka tidak akan bisa paham seperti itu, karena mereka berbicara dengan cara yang simbolik. Ya, makanya kita kalau sebagai guru-guru di sini, mungkin ada guru sekolah minggu, ada hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan dengan anak-anak. Pelayanan dengan anak-anak di usia ini kita memerlukan alat peraga. Kita memerlukan hal-hal yang konkret. Kita perlu menjelaskan dengan hal-hal yang bisa dia lihat. Contoh seperti misalnya kita bilang, pas kita misalnya contoh ya, lagi ngepel, terus kita cuma teriak-teriak, jangan lari-lari, itu licin. Anak-anak di usia ini mereka tidak tahu kalau itu licin, ya kan? Karena licin itu tidak terlihat. Licin itu hanya bisa kita rasakan, jatuh, licin seperti itu ya. Tapi konteks saya lari dengan konteks licin, itu apa hubungannya, mereka tidak paham, anak-anak di usia 2 tahunan ini ya. Nah, maka kita perlu ajarkan mereka merasakan, ini loh, kalau kamu jalan di lantai ini yang sedang dipel, lihat, licin ya, nah, rasakan. Nah, hati-hati. Nah, nanti kamu bisa terpleset. Kalau terpleset, nanti kamu jatuh seperti itu. Nah, ini kita harus mengajarkan pada anak dengan cara-cara yang konkret seperti itu. Karena mereka belum bisa membayangkan dengan banyak hal. Terus kita, oh ini nanti misalnya tadi ya, hubungannya dengan listrik mahal, hubungannya dengan nanti kamu
tidak naik kelas. Nah, itu aja mereka masih bingung, tidak naik kelas, emang kenapa kalau saya tidak naik kelas? Nah, itu aja mereka juga sulit untuk membayangkan itu. Ya, oke. Ya, 7 sampai dengan 11 tahun ini adalah perkembangan yang mereka sudah bisa mulai terorganisir dan rasional. Titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Jadi di sini nih tadi ya, kalau kita lihat di perkembangan psikososial, di sini mereka masa-masanya di mana mereka akan menambahkan pengetahuan, mereka akan menambahkan pengalaman, mereka akan belajar pada hal-hal yang baru, karena di masa ini juga otaknya sudah siap untuk berpikir secara logis, seperti itu. Ada hubungan misalnya air yang di tempat yang kecil berarti itu sama dengan air di tempat yang besar, seperti itu ya. Pasti kalau anak-anak di usia ini kita kasih dengan es krim yang kecil atau dengan es krim yang besar, mereka sudah bisa membedakan ya besar dan kecil, seperti itu. Mereka sudah tahu konversi konservasinya, seperti itu ya. Kalau misalnya masih kecil mungkin kita masih bisa apa tanda kutip misalnya nih ya, gelas yang sama seperti ini, misalnya seperti itu, mungkin jumlahnya sama-sama berapa mili nih ya, 200 mili. Tapi kita pindahkan ke tempat yang besar, maka ini kan tampak seperti kecil, tampaknya sedikit. Nah, pasti anak-anak kalau yang di bawah ini tadi yang simbolik, sedikit, nggak mau. Padahal sudah sama aja, seperti itu ya. Nah, kalau di usia 7-11 tahun, mereka sudah bisa membedakan antara, sama aja kok, mau yang segini, mau tempatnya yang besar atau tempatnya yang segini, tapi kalau sama-sama 200 mili, sama-sama 200 mili, seperti itu. Ya, maksud saya seperti itu. Jadi mereka sudah bisa berpikir logis. Jadi kita sudah bisa untuk berbicara hal-hal yang abstrak, gitu ya, yang cukup abstrak. Kita sudah bisa. Jadi kalau kita pun sedang berkomunikasi dengan mereka, kita sudah bisa memasukkan hal-hal pemikiran-pemikiran yang abstrak. Kita sudah bisa bilang, kalau kamu nggak belajar, kamu nanti nggak naik kelas. Kalau kamu nggak naik kelas, nanti kamu tertunda sekolahmu, nanti kamu nilaimu jelek, nanti kamu tidak naik kelas, kalau kamu tidak kelas, nanti kamu ketinggalan dengan teman-temanmu, seperti itu. Teman-temanmu nanti sudah lulus SD, sudah lulus SMP, kamu masih di SD. Teman-temanmu nanti sudah kuliah, kamu belum kuliah. Atau misalnya teman-temanmu sudah sukses, nanti kamu belum sukses. Ternyata hal-hal yang seperti itu mungkin bisa ya kita menjelaskan kepada anak-anak kita seperti itu. Nah, kemudian untuk tahap operasional formal usia 12 tahun ini mereka sudah bisa berpikir sangat abstrak. Jadi kita sudah bisa, mereka juga bisa kita ajak untuk buat perencanaan, mereka juga sudah bisa membayangkan hasil dari tindakan mereka, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah memberikan teladan, ya. Yang terakhir adalah memberikan teladan. Kita mau anak-anak kita manis, kita mau anak-anak kita memiliki emosi yang baik, ya, anak-anak kita yang nurut dengan kita mau anak-anak kita yang rajin belajar, mungkin rajin bersih-bersih, bantuin rumah. Tapi marilah kita memberikan teladan kepada anak-anak kita melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, seperti itu. Nah, kalau saya lihat dari keteladanan Paulus itu memberikan teladan kepada Timotius, ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Di sini dia katakan kepada jemaat Korintus. Namun di ayat setelahnya dia mengatakan bahwa itulah sebabnya aku memberikan Timotius kepadamu. Ya, karena Paulus tahu dia sudah memberikan teladan kepada Timotius. Nah, di ayat yang lain, 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi di sini Paulus ingin mengajarkan kepada Timotius bahwa dia harus bisa menjadi teladan sebagaimana Paulus memberikan teladan kepada Timotius, seperti
seperti itu. Dan demikianlah Timotius harus bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya yang lainnya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Nah, inilah mengapa kita pun juga harus bisa memberikan teladan kepada anak-anak kita. Jangan terlalu banyak menuntut tapi tidak pernah memberikan teladan yang baik kepada mereka. Jangan terlalu banyak memiliki ekspektasi yang tinggi tanpa memperhatikan tumbuh kembang daripada anak-anak itu sendiri. Jangan terlalu memberikan ekspektasi atau menaruh harapan yang terlalu tinggi, menaruh harapan kita kepada harapan anak-anak. Contohnya seperti ini. Kadang-kadang ada orang tua yang menginginkan kamu harus juara di kelas. Sementara itu bukan harapan dari anak-anak, tapi itu harapan dari orang tuanya dia. Keinginan orang tuanya yang dibebankan kepada anak-anaknya. Nah, ini harus hati-hati. Ya, ini kita kan berarti kan memberikan beban ya kepada anak-anak kita seperti itu. Nah, ini harus beban, tanggung jawab itu harus kita bicarakan baik-baik dengan anak-anak kita. Apakah dia setuju enggak? Ya, ketika saya mengatakan anak saya, kamu harus juara 1 di kelas. Nah, kita harus tanyakan, kamu mau nggak juara 1 di kelas? Kamu harus menjadi, misalnya nanti kamu harus menjadi dokter. Kita harus katakan dengan anak-anak kita, apakah kamu mau menjadi dokter? Nah, intinya jangan menaruh tuntutan yang terlalu tinggi bagi anak-anak kita, target kita yang sebenarnya mereka sendiri pun tidak mau sebenarnya. Jadi segala sesuatunya harus dibicarakan. Nah, ini adalah 5 tips dari saya untuk bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan anak-anak kita, dengan orang tua dengan anak ya, khususnya dalam hal ini. Nanti bagi orang tua maupun bagi calon orang tua juga bisa diikuti seperti itu. Kita perlu perhatikan tumbuh kembang, kita perlu memperhatikan emosi dan kognitif perkembangan anak-anak kita. Dan juga yang terakhir adalah kita perlu memberikan keteladanan. Oke, baik. Tepat jam 4 ya.